السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الناس عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله. فقد قال الله جل جلاله في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال جل وعز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار.
Ayuhan nas ibadallah, sidang salat Jumat rahimani Allah wa iyyakum. Puji dan syukur tentunya selalu dan senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa Ala yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazzalumun kaffar. Dan kalaulah kalian menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana lazzalumun kaffar. Sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Dan sebaik-baik nikmat bagi seorang muslim dan muslimah yang memprioritaskan akhirat di atas dunia adalah nikmat agama. Teriwayatkan secara marfu' dengan sanad yang dhaif dan secara mauquf dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dengan sanad yang sahih. Beliau mengatakan, innallaha yu'ti dunya man yuhibbu wa man la yuhibb wa la yu'ti din illa man yuhibb. Nikmat dunia itu akan Allah berikan kepada hamba yang ia cintai dan kepada hamba yang tidak ia cintai sekalipun. Wa la yu'ti din illa man yuhibb. Tetapi Allah tidak akan pernah memberikan nikmat agama kecuali kepada hamba yang ia cintai sahaja. Dan demi Allah jamaah dimulakan Allah, di antara nikmat agama yang Allah Jalla wa'ala berikan kepada siapa saja yang ia kehendaki dari hamba-hambanya, dan itu lebih mahal daripada dunia beserta isinya, serta merupakan modal utama untuk meraih syurga di sisinya dan membebaskan dirinya dari neraka Allah, adalah Allah Jalla wa'ala mempertemukannya dengan bulan Ramadan. Sebuah bulan yang penuh keistimewaan, penuh keutamaan dan penuh kebaikan. Sebuah bulan yang Nabi SAW bersabda, "Idza kana awwalu lailatin min Ramadan, suffidat syayatin wa maradatul jin, wa futihat abwabul jannah falam yughlaq minha bab, wa futihat abwabun nar falam yuftah minha bab, walillahi wa yunadi munadin fis sama ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyal syarr aqsir, walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kullu lailah." Dari semenjak malam pertama bulan Ramadan, seluruh syaitan dan jin-jin yang nakal ditangkap oleh para malaikat dan dibelenggukan atas perintah Allah Jalla wa'ala. Seluruh pintu syurga telah dibuka, sehingga tidak ada satupun dari pintu syurga yang masih tertutup. Seluruh pintu neraka telah ditutup, sehingga tidak ada satupun dari pintu neraka yang masih terbuka. Dan dari langit ada seruan para malaikat yang menyeru, wahai pencinta kebaikan, aqbil, perfectlah kalian di dalam melakukan kebaikan. Wahai pencinta salat, maka hendaknya di bulan Ramadan kalian semakin perfect di dalam melakukan salat. Yang selama ini cinta sedekah, hendaknya di bulan Ramadan dia semakin perfect di dalam bersedekah. Yang selama ini cinta Al-Quran, maka hendaknya di bulan Ramadan dia semakin ekstra membaca Al-Quran. Yang selama ini cinta berbakti kepada kedua orang tuanya, aqbil, ini Ramadan. Aqbil, perfectlah engkau di dalam melakukannya. Wa ya baghiya syarr aqsir. Seruan kedua dari para malaikat adalah ya baghiya syarr aqsir. Wahai pencinta kejelekan, pencinta maksiat, pencinta dusta, pencinta adu domba, pencinta riba, pencinta makan uang haram, jangkrik, memeras dan berbagai dosa lainnya, aqsir, stoplah. Ini Ramadan, bukan bulan biasa. Para syaitan saja telah ditangkap dan dibelenggu oleh Allah Jalla wa'ala. Aqsir, stoplah engkau wahai anak Adam. Ini Ramadan, bukan bulan biasa. Walillahi utaqa'u minan nar, wa dzalika kullu lailah. Dan di setiap malam bulan Ramadan, Allah memerdekakan hamba-hambanya dari api nerakanya. Dan itu Allah lakukan di setiap malam, dari malam pertama hingga malam terakhir bulan Ramadan. Dan Nabi SAW juga bersabda, fihi lailatun khairun min alfi syahr, man hurimaha faqad hurim. Sesungguhnya di bulan Ramadan ada sebuah malam yang lebih baik, lebih afdal, lebih utama daripada 1000 bulan.
di mana melakukan kebaikan di dalam di malam tersebut pahalanya lebih besar dan lebih banyak daripada pahala yang dilakukan di dalam 1000 bulan. Sehingga Nabi mengatakan man hurima khairaha faqad hurim. Barang siapa yang terharamkan dari keutamaan malam tersebut, malam Lailatul Qadar, maka dialah manusia yang paling merugi. Karena Ramadan adalah bulan yang penuh kebaikan, penuh keistimewaan, penuh keutamaan, dan modal utama meraih syurga Allah serta membebaskan diri kita dari neraka Allah. Maka Nabi SAW sangat murka kepada setiap muslim yang telah dipertemukan oleh Allah dengan bulan Ramadan, tetapi dia keluar meninggalkan Ramadan dalam keadaan tidak terbebaskan dari neraka Allah, dalam keadaan dia tidak memperoleh ampunan Allah. Nabi SAW bersabda, raghima anfu rajulin dakhala Ramadan thumma salakha minhu falam yughfar lah. Sungguh celaka seorang hamba yang telah dipertemukan oleh Allah dengan bulan Ramadan. Sebuah bulan yang begitu penuh dengan keistimewaan, keberkahan, kebaikan, dan keutamaan. Dia dipertemukan dengan bulan Ramadan. Kemudian dia keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan dia tidak meraih ampunan Allah Jalla wa'ala. Kalau 11 bulan yang lalu kita beralasan syaitan selalu mengganggu kita. Kita beralasan banyak godaan dan banyak cobaan. Kini telah datang sebuah bulan di mana seluruh syaitan ditangkap dan dibelenggu oleh para malaikat. Seluruh pintu syurga telah dibuka dan seluruh pintu neraka telah ditutup, dan para malaikat dari langit berteriak menyuruh mensupport kita. Ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyal syarr aqsir. Wahai pencinta kebaikan, perfectlah kalian di dalam melakukannya. Wahai pencinta kejelekan, stoplah kalian melakukan kebaikan, kejelekan tersebut. Ini Ramadan. Maka Nabi SAW sangat murka kepada mereka yang bisa bertemu dengan Ramadan, tetapi keluar dari Ramadan dia tidak mampu masuk ke dalam syurga, tidak mampu membawa ampunan dari Allah, yang dengannya dia akan meraih syurga Allah dan membebaskan dirinya dari neraka. Bahkan tidak hanya Nabi kita SAW saja yang murka kepada orang yang seperti ini. Jibril alaihi salam juga berdoa kepada Allah Jalla wa'ala. Raghima anf rajul adraka Ramadan falam yughfar lah qala amin. Suatu ketika Nabi SAW naik ke mimbar Jumat. Maka setiap kali beliau menginjak 3 anak tangga mimbarnya, Nabi mengucapkan amin, amin, amin. Amin artinya adalah Allah mustajib, ya Allah kabulkan. Para sahabat pun terheran-heran. Ini tidak seperti biasanya. Siapa yang berdoa? Kok tiba-tiba Nabi mengucapkan amin? Kita tidak mendengar ada orang yang berdoa. Siapakah yang berdoa sehingga Nabi mengucapkan amin, dan apakah bunyi doanya? Maka Nabi SAW menyampaikan bahwa Jibril alaihissalam berdoa. Mendoakan kecelakaan untuk 3 hamba. Yang pertama adalah orang yang disebutkan namaku di sisinya tetapi dia tidak bersalawat kepadaku. Celakalah dia. Ucap Jibril, aku pun menjawab amin. Ya Allah kabulkan doa Jibril ini. Doa Jibril yang kedua adalah kepada mereka yang memiliki kedua orang tua tetapi tidak memasukkannya ke dalam syurga. Aku pun mengucapkan amin. Ya Allah kabulkan doa Jibril kepada orang yang seperti ini. Yang ketiga adalah doa Jibril. Ya Allah ya, hancurkan, celakakan seorang hamba yang telah bertemu dengan bulan Ramadan tetapi keluar darinya dalam keadaan tidak membawa ampunan dari Allah. Nabi pun mengatakan amin, amin. Ya Allah kabulkan doa Jibril kepadanya. Jamaah yang dimuliakan Allah. Di dalam riwayat Al-Imam Tirmidzi dari Abu Hurairah dan juga datang dari Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Ada 2 orang laki-laki datang dari sebuah daerah yang bernama Bali. Salah satu dari nama daerah di Madinah. Mereka datang ke dalam kota Madinah dalam keadaan masih kafir. Kemudian mereka masuk Islam bersamaan.
Karena mereka tidak punya tempat tinggal di Madinah, maka sehari-hari mereka tinggal di rumahnya Talhah bin Ubaidillah. Talhah bin Ubaidillah menyaksikan ibadah mereka berdua sehari-hari. Beliau melihat salah satu dari dua lelaki ini lebih semangat beribadah. Lebih banyak ibadahnya dan lebih duluan meninggal dunia. Dan meninggalnya dalam keadaan mati syahid. Sedangkan yang satunya lagi, yang ibadahnya tidak lebih banyak, Allah wafatkan 1 tahun setelah itu. Tetapi Allah pertemukan dia dengan bulan Ramadan. Sehingga dia menjalankan ibadah Ramadan dan berbagai ibadah lainnya yang Allah dan Rasulnya anjurkan di bulan Ramadan. Setelah itu dia pun meninggal dunia. 1 tahun setelah sahabatnya yang telah meninggal sebelumnya. Kemudian sahabat Talha bin Ubaidillah sahibul bait, beliau mimpi. Dan di dalam mimpinya beliau melihat yang ibadahnya tidak lebih banyak dan meninggalnya bukan mati syahid. Tetapi Allah pertemukan dengan bulan Ramadan justru lebih duluan masuk syurga dan lebih tinggi derajatnya di sisi Allah Jalla wa'ala. Keutamaan bertemu dengan bulan Ramadan. Beliau pun menceritakan mimpinya ini kepada beberapa sahabat Nabi. Sehingga sampai ke telinga Nabi SAW. Maka Nabi mengatakan, "Awa min syai'in ta'jabun." Kenapa kalian harus heran? Sungguh jarak antara mereka berdua di dalam syurga itu seperti jarak antara langit dan bumi. Maka jamaah dimuliakan Allah, bertemunya kita dengan bulan Ramadan kali ini. Ini adalah nikmat dan anugerah dari Allah Jalla wa'ala. Ini adalah kesempatan emas untuk meraih syurga Allah dan membebaskan diri kita dari neraka Allah. Karena sesungguhnya tidak ada cita-cita yang lebih tinggi. Tidak ada cita-cita yang lebih besar. Dan tidak ada impian yang lebih mahal bagi seorang muslim selain meraih syurga Allah dan selamat dari nerakanya. Inilah cita-cita tertinggi setiap muslim. Allah Jalla wa'ala berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut, wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Setiap yang bernyawa akan mati. Dan hanya di hari kiamat nanti kalian akan mendapatkan balasan atas apa yang telah kalian perbuat dari Allah yang maha adil, yang maha hikmah. Barang siapa yang telah diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, dialah orang yang telah beruntung. Selainnya tidak ada yang beruntung. Sehebat apapun status sosial kita di dunia ini, apabila belum ada ayat dan hadis yang mengatakan nama Anda bebas dari neraka dan nama kita sudah ada di dalam syurga, selama itu belum ada jamaah, maka kita belum menjadi orang-orang yang sukses. Kita belum meraih kesuksesan yang sesungguhnya. Karena keberuntungan dan kesuksesan yang sesungguhnya adalah mereka zuhziya 'anin nar wa udkhilal jannah, adalah mereka yang telah divonis selamat dari neraka dan dimasukkan ke dalam syurga. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia ini yang karenanya sebagian orang rela menukar syurga dengan neraka, yang karenanya sebagian orang rela murtad, yang karenanya sebagian orang rela menumpahkan darah, yang karenanya sebagian orang rela suap menyuap, yang karenanya sebagian orang rela meninggalkan salat, yang karenanya sebagian orang rela melakukan berbagai kejahatan. Maka Allah katakan, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia itu kecuali kehidupan yang semu lagi menipu. Ibadallah, apabila kita telah menyadari bahwasanya pertemuan kita dengan bulan Ramadan adalah nikmat dan anugerah yang sangat besar dari Allah untuk kita, dan kesempatan emas untuk meraih syurga dan membebaskan diri kita dari neraka Allah, maka ketahuilah ada beberapa ibadah terbaik untuk kita lakukan di bulan Ramadan. Secara umum di bulan Ramadan kita dianjurkan untuk memperbanyak seluruh kebaikan.
Akan tetapi di sana ada beberapa ibadah yang sangat-sangat ditekankan di bulan Ramadan. Yang pertama adalah qiyamul lail. Melakukan salat malam. Meskipun ini ibadah telah Allah dan Rasulnya anjurkan di luar bulan Ramadan. Tetapi di bulan Ramadan semakin Allah tekankan dan Allah anjurkan secara khusus melakukannya di masjid bersama kaum muslimin. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang melakukan qiyamul lail di bulan Ramadan dengan hati yang beriman bahwa Allah yang menganjurkannya, Allah yang akan membalasnya, Allah mengetahuinya, Allah mengetahuinya ketika dia sedang salat, sedang ruku, sedang sujud dan dia tidak mengharapkan balasan kecuali hanya kepada Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Dan terkhusus kalau dia melakukannya bersama imam di dalam masjid-masjid kaum muslimin. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Nabi SAW ketika sebagian sahabatnya selesai melakukan salat tarawih bersama Nabi dan waktu masih tersisa antara salam tarawih mereka dan sahur, maka mereka mengatakan, "Wahai Rasulullah, bagaimana seandainya salah satu di antara kami melakukan salat lagi sendirian, memanfaatkan sisa waktu yang masih ada sebelum sahur?" Maka Nabi SAW menjawab, "Innar rajula idza shalla ma'al imam hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah." Wahai para sahabatku, sesungguhnya seseorang apabila salat malam Ramadannya bersama imam sehingga imam selesai meninggalkan salat tersebut, maka yang Allah tuliskan untuknya pahala salat satu malam penuh. Dia salat bersama imam hanya setengah juz. Hanya 1 jam. Tetapi pahalanya seperti salat 1 malam penuh. Oleh karenanya Nabi SAW melakukannya 3 malam berturut-turut. Malam pertamanya di sepertiga awal malam. Malam kedua yang sampai pertengahan malam. Dan malam ketiga sampai melewati pertengahan malam. Kemudian Nabi meninggalkannya karena khawatir akan diwajibkan kepada kaum muslimin, kemudian dihidupkan kembali di masa Umar bin Khattab radhiyallahu an. Dan As-Sa'ib bin Yazid mengatakan para imam saat itu membaca ratusan ayat Al-Quran sehingga sebagian dari kami ada yang bersender ke tongkatnya dan ada juga yang bersender ke dinding, tetapi tidak ada yang ngasih isyarat ke imam agar imam cepat ruku. Ibadah berikutnya yang sangat ditekankan di bulan Ramadan, jamaah yang dimuliakan Allah, adalah ad-du'a. Kalau kita memperhatikan ayat-ayat Al-Quran di dalam surat Al-Baqarah yang berbicara tentang bulan Ramadan, maka di sela-sela pembicaraan Allah tentang bulan Ramadan, Allah sisipkan sebuah ayat yang berbicara tentang doa. Allah berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Para ulama mengatakan, sungguh tidak ada hikmah yang dapat kita petik di balik Allah menyebutkan perkara doa di dalam ayat-ayat, di tengah ayat-ayat yang berbicara tentang Ramadan selain anjuran memperbanyak doa di saat kita sedang melakukan ibadah puasa. Oleh karenanya Nabi mengatakan, "Inna lis-sha'im da'watan mustajabah." Sesungguhnya seorang yang sedang berpuasa memiliki doa yang sangat mustajab. Maka dari semenjak kita melakukan salat subuh atau semenjak fajar shadiq telah muncul sehingga terbenamnya matahari, ini adalah waktu mustajab berdoa. Ibadah lainnya jamaah ini dimuliakan Allah yang sangat ditekankan dan sangat dianjurkan di bulan Ramadan adalah memperbanyak tilawatul Quran. Oleh karenanya Allah menamakan Ramadan sebagai bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran. Syahrul Ramadhanil ladzi unzila fihi Al-Quran. Ramadan adalah bulan yang telah diturunkan di dalamnya Al-Quran. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, apabila di bulan Ramadan yang merupakan bulan turunnya Al-Quran, kita tidak bisa maksimal membaca Al-Quran, akankah di luar bulan Al-Quran kita akan lebih sempurna, akan lebih semangat membaca Al-Quran? Demi Allah sangat mustahil. Kalau bulan Ramadan
yang merupakan bulan Al-Quran. Kita yang belum bisa baca Al-Quran, belum mau belajar Al-Quran, masih malas membaca Al-Quran, maka di bulan apakah kita akan membaca Al-Quran dan akan semangat membacanya? Uthman bin Affan radhiyallahu anhu mengatakan, "La tahurat qulubukum ma syabi'at min kalamillah." Wahai kaum muslimin, kata Uthman bin Affan, seandainya hati-hati kalian itu bersih, niscaya kalian tidak akan pernah berhenti membaca Al-Quranul Karim. Kalian tidak akan pernah bosan terhadap Al-Quranul Karim. Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu mengatakan, kalau kalian ingin tahu apakah diri kalian adalah hamba-hamba yang cinta Allah ataukah tidak, i'ridu anfusakum ala kitabi. Coba kalian lihat diri kalian terhadap Al-Quranul Karim. Bagaimana perhatian kalian terhadap Al-Quranul Karim. Bagaimana keadaan kalian terhadap Al-Quranul Karim. Dari situ kalian akan tahu apakah diri kalian adalah orang-orang yang cinta Allah ataukah tidak. Demikian ditegaskan oleh Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu. Di dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi menyebutkan di hari kiamat nanti Al-Quran akan meminta izin kepada Allah untuk memberikan syafaat kepada orang-orang yang dahulunya ketika di dunia mereka kekurangan tidur, mereka begadang di malam hari karena membaca Al-Quran. Al-Quran mengatakan, mana'tuhun naum fil lail, ya Allah, aku telah menghalanginya tidur nyenyak di malam hari. Izinkan aku memberikan syafaat untuknya. Di dalam hadis Abdullah bin Abbas riwayat Al-Imam Al-Bukhari, beliau menyebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilakukan tadarus Al-Quran oleh Jibril setiap malam dari bulan Ramadan. Setiap malam Jibril alaihi salam turun mentadaruskan Al-Quran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di selain Ramadan Jibril tidak turun setiap malam. Tetapi di bulan Ramadan setiap malam Jibril alaihi salam, Nabi, seorang Rasul yang membawa wahyu, utusan Allah dari kalangan malaikat, setiap malam datang menemui Nabi Muhammad untuk mentadaruskan Al-Quranul Karim. Imam Malik di bulan Ramadan beliau meliburkan seluruh kajiannya, bahkan dengan para ulama sekalipun beliau tidak mau duduk, ingin fokus membaca Al-Quranul Karim. Imam Az-Zuhri, seorang ulama di masa tabi'in, gurunya Imam Malik, khusus di bulan Ramadan beliau tidak mau duduk-duduk dengan para penuntut ilmu hadis sekalipun, karena beliau ingin fokus membaca Al-Quranul Karim. Imam Syafi'i, di setiap bulan Ramadan beliau mengkhatamkan Al-Quran sebanyak 60 kali. Al-Imam Al-Bukhari, beliau mengkhatamkan Al-Quran di setiap Ramadan sebanyak 30 kali. Kita paling tidak jamaah, kita paling tidak mencari masjid di mana salat tarawih di dalamnya lebih panjang daripada masjid-masjid yang lainnya. Jangan sampai udah baca Al-Quran malas, salat tarawihnya pun nyari yang paket ekspres dan paket kilat. Iyadan billah. Ibadallah, di antara amalan yang sangat dianjurkan di bulan Ramadan adalah melakukan ibadah umrah. Di dalam riwayat Imam Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, suatu ketika Nabi menemui seorang wanita yang tidak berangkat haji bersama beliau. Nabi bertanya kepadanya, "Ma mana'aki an tahujji ma'ana?" Wahai wanita, kenapa engkau tidak berangkat haji bersama kami? Padahal haji yang Nabi lakukan adalah haji perdana dan yang terakhir di dalam Islam. Maka wanita ini menjawab, "Wahai Rasulullah, aku tidak memiliki tunggangan untuk berangkat haji bersamamu saat itu." Maka Nabi mengatakan, "Idza jaa Ramadan fa'tamiri fa inna umratan fi Ramadan ta'dilu hajjatan ma'i." Kalau demikian, apabila Ramadan datang nanti, berangkatlah umrah. Karena umrah di bulan Ramadan pahalanya seperti haji bersama. Ibadallah, di antara ibadah yang sangat mulia dan sangat ditekankan di bulan Ramadan adalah memberikan makan. Terkhusus menyediakan bukaan kepada mereka yang berbuka. Nabi mengatakan, "Man fattara sha'iman falahu ajruh min ghairi anhu la yanqus min ajrihi syai'a." Barang siapa yang memberikan bukaan kepada orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala mereka semuanya dengan tanpa mengurangi daripada pahala mereka. Seandainya kita memberikan makan iftar kepada 100 orang, berarti kita akan mendapatkan pahala 100 puasa dengan puasa kita dan tanpa mengurangi daripada pahala mereka.
Ibadallah, aquli qawli hadha wa astaghfirullah wa atubu ilaih. Fastaghfiruhu wa tubu ilaih innahu huwa tawwabul ghafur. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani was sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal hikmah. Innahu huwas samiul alim. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله. Di antara ibadah yang sangat ditekankan di bulan Ramadan adalah beriktikaf, dan terkhusus di 10 terakhir bulan Ramadan. Nabi SAW disebutkan kana ya'takifu fil ashril awakhir min Ramadan. Nabi selalu melakukan iktikaf di 10 terakhir bulan Ramadan. Bahkan para ulama hadis menegaskan ibadah iktikaf adalah ibadah yang tidak pernah Nabi tinggalkan semenjak Nabi datang ke kota Madinah. Sehingga sebagian ulama menyindir sebagian umat ini yang tidak pernah iktikaf. Bagaimana dengan umat beliau ini? Iktikaf adalah ibadah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi. Tetapi bagi sebagian umat beliau, justru iktikaf itu menjadi ibadah yang belum pernah ia kerjakan seumur hidupnya. Padahal iktikaf adalah ibadah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi SAW seumur hidupnya. Dan Nabi SAW memerintahkan barang siapa yang ingin meraih malam Lailatul Qadar, falya'takif fil ashril awakhir. Hendaknya dia melakukan iktikaf di 10 malam terakhir. Paling tidak kita bisa melakukannya di malam hari. Ibadah Allah, di antara ibadah yang sangat ditekankan di bulan Ramadan adalah memperbanyak sedekah. Abdullah bin Abbas mengatakan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwan nas wa ajwan ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril fayudarisuhul Quran. Nabi SAW adalah manusia yang paling dermawan, dan beliau menjadi semakin dermawan di bulan Ramadan. Di setiap Jibril alaihissalam datang menemui beliau untuk mentadaruskan Al-Quran. Ibadallah, yaqulu Rabbuna jalla wa ala fi kitabihil karim, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat الأحياء منهم والأموات اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استووا سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. استووا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فاجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah.